ini ya, pemakaian hari pertama 37 km. Suaranya seperti ini. Ini pada oli 10W60 ya. Terus ini respon gasnya. Ini sepertinya kalau besok sudah kacau lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini menulis drain oli liquid moly 10W60 ya, karena dari sisi ketahanan olinya, shear stability dan aditifnya sudah berkurang. Penulis bahkan sudah tambahi oli samping juga ya, karena kemampuan aditifnya ternyata kurang. Untuk penggantinya adalah Kawasaki Genuine Oil ya, fully sintetik 10W40 SN MA2 PAU.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini sudah pakai oli Kawasaki full synthetic PAO ya, yang buatannya Idemitsu. Kalau yang sekarang oli Kawasaki kebanyakan buatannya Motul ya. Entah apa ada tulisan PAO nya juga ya, tapi penulis nggak lihat. Nanti penulis cek lah, bandingkan. Untuk pemakaian pertama ini oli KGO PAO masih halus ya. Biasanya oli itu terujinya kalau sudah mulai encer, jarak kira-kira pemakaian 2 kilo, terus setelah dipakai ngebut. Tapi ini masih halus ya. Untuk oli sebelumnya, oli Liqui Moly 10W60, penulis sampai merasa apa itu oli palsu ya. Tapi olinya juga punya karakteristik oli balap sih, yaitu kalau dipakai kencang halus. Dipakai kencang halus, tapi dipakai pelan nggak halus. Kencangnya halus tok, tapi ya nggak licin. Jadi nggak bener-bener halus sungguhan gitu loh. Jadi ya mengecewakan lah Liqui Moly ini ya. Entah apa ada oli Liqui Moly murah yang bisa dicoba ya, karena biasanya ya kita perlu banding-bandingkan. Misalnya Liqui Moly HDO nya itu berapa gitu, pengen coba juga. Mestinya Ravenol juga ya. Tapi kualitas oli hydrotreat dari banyak merek kebanyakan nggak ada bedanya ya, karena mungkin ya ambilnya dari tempat-tempat yang sama juga. Jadi dari keawetan bahannya ya wis gitu-gitu aja mungkin ya. Kelemahan utama ya dari aditifnya cepet habis ya, dibanding Federal Supreme XX, menal Federal Supreme XX. Dari bahan oli juga lebih menang Upsol mungkin ya, bahkan lebih menang Mesran Super. Kan kekentalannya 10W60 multigrade mestinya kan ya, bandingannya dengan multigrade lain. Dengan Fastron ya lebih bagus Fastron lah. Fastron yang Techno 15W50 ya, yang aman untuk kopling basah. Mungkin harusnya dicoba dibandingkan dengan Fastron Platinum 10W60 yang untuk Moge ya. Cuma ya entah apa sudah beredar, terus regane yo piro. Mungkin untuk sementara penulis nggak akan bisa beli oli-oli yang harganya mahal sih. Dan wis entek kayak tuku sing regane 1.000-an iku ya, yang terakhir ya itu Kawasaki dan Yamalup. Yamalupnya mungkin asli tapi mengecewakan. Ini Kawasaki KGO nya mungkin asli, tapi ya entahlah, lihat aja, soalnya ini Idemitsu. Ya sih, sekarang udah 2 kilo ya, sudah mulai asak-asak. Padahal ini cuaca lagi dingin karena tadi malam hujan. Kok wis asak-asak ya. Parah. Untuk Liqui Moly-nya wis jelas nggak rekomendasi ya, nggak rekomendasi. Aditifnya tadi cepat habis. Dari bahan oli ketika panas encer, ketika dipakai lama juga makin encer. Tapi dipakai di hari berikutnya masih agak balik asal lah ya.
Ya masih bahan dasar olinya masih ya apa ya, mungkin cuma bisa dibilang di bawah rata-rata gitu. Yang jelas olinya nggak layak disebut oli mahal itu. Kalau label street race, tapi ya penulis juga pernah lihat komentar-komentar di kayak Bitok gitu ya, Bob is the oil guy, forum luar negeri. Liqui Moly itu coba menang nama ya, sama juga seperti Motul kalau nggak salah seperti itu. Menang iklan. Dari bahan olinya juga yang Oliver Kuhn juga mengakui bahwa oh sekarang ini kalau yang namanya sintetik orang sudah pakai grup 3 semua. Apa maneh ya wes lah, ini penulis mau coba olinya dulu. Ya tadi jalan kencang nggak sempat lama, perasaan sih top speed nggak makin licin ya. Kecepatan 107 tadi nggak terasa makin licin ya, tapi ini sudah normal ya untuk ciri oli Jaswa MA. Oli yang makin licin itu cuma oli PCMU, oli mobil. Jadi ini sudah mau sampai kantor, kilometernya sudah 17. Ya kalau dari sisi kemampuan ini masih agak kurang layak dapat logo API. Sampai di sini suara gelidikannya wis nemen ya. Lepas gas tapi masih licin sih ya. Masih licin ya, bukan berarti licin. Nggak terlalu licin ini. Tapi ya secara getaran mesin masih belum terasa ya, jadi masih minim setelah ganti oli ini. Kemampuan powernya ya agak terasa lah, kestabilan kekentalannya agak terasa lah. Suara kasarnya nggak parah-parah banget, tapi ya penulis mengharapkan lebih ya untuk oli yang harganya 160.000. Tapi ya lihat sajalah nanti, lihat nanti apakah akan ada kejutan. Yang jelas dibanding dengan oli 160.000 lain kayak Delvac One, FK Pau Ester, FK Pau Ester sekarang harganya nggak segituan. Ravenol TSI ya, Ravenol TSI, Delvac One itu menurut penulis termasuk barometernya oli agak mahalan ya. Dari bahannya untuk PAO nih, terus yang Ravenol TSI itu aditifnya luar biasa. Dari sisi keawetan lumayan. Itu ya barometernya ya. Jadi barometernya adalah Ravenol TSI dan Delvac One. Nanti dilihat apakah bisa bersaing ya, mengingat harganya mirip-mirip. Kalau motor lagi mungkin masih bisa ya pakai Delvac One, tapi pakai Ravenol TSI susah. Tapi ya penulis lihatnya dari perspektif oli motor matic ya. Maaf, tapi ya penulis terpaksa review dari sisi itu ya. Dari sisi kekentalan Ravenol TSI juga sama ya, 10W40. Delvac One 15W40. Ini 10W40. Dibanding oli Toyota
oli Yamaha Yamaha Loop RS4 GP. Kayaknya bahan yang ini lebih stabil, di RPM rendah ini juga lebih halus. Jadi ya menurut penulis lebih baik lah dari RS4 GP, walau sifat ADTV beda. Wes apa maneh? Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.